Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ayu. Kali ini kita akan belajar matematika lagi ya. Itu tentang apa? Ya, tentang pecahan. Tapi ini yang bagian 2 ya. Kemarin bagian 1 sudah dijelaskan oleh Bu Ista. Sekarang lanjutannya. Oke anak-anak, bagaimana? Apa kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini? Yuk, sebelum kita memulai pelajaran, kita seperti biasanya membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya. Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Nah, ada apa saja sih dalam video ini? Jadi yang pertama, ada materi mengurutkan pecahan, kemudian berbagai bentuk pecahan, kemudian mengubah berbagai bentuk pecahan, dan yang terakhir tentu saja ada tugas. Yuk kita langsung mulai ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu mengurutkan pecahan. Kalau kemarin dengan Bu Ista sudah membandingkan pecahan ya. Kalau membandingkan pecahan itu cuma ada 2, jadi yang dibandingkan 2 pecahan. Kalau mengurutkan pecahan, pecahannya lebih dari 2, tapi caranya sama dengan membandingkan pecahan, ya. Bagaimana caranya? Yuk, kita simak video berikut ini. Oke anak-anak, kita akan belajar mengurutkan pecahan. Kalau kemarin kita hanya membandingkan pecahan, sekarang kita urutkan ya. Dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Nah, jadi mengurutkan pecahan ada 2 ya. Ada yang berpenyebut sama, ada yang berpenyebut berbeda. Yang pertama, yang berpenyebut sama. Kalau penyebutnya sama seperti ini gampang anak-anak. Kita tinggal lihat pembilangnya saja. Diurutkan dari yang terkecil. Coba ya. Nah, di antara 2/3, 1/3, 5/3, mana yang pembilangnya paling kecil? Ya, 1 ya, jadi 1/3. Kemudian 2/3. Kemudian 5/3. Bagaimana? Mudah kan? Ini untuk yang berpenyebut sama. Paham ya? Oke, sekarang kita akan mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Jadi cara yang pertama kita samakan dulu penyebutnya. Gimana caranya? Nah, caranya kita cari kelipatan ini. Penyebut yang sama. Kira-kira berapa anak-anak? 2, 4, dan 3. Itu kelipatan yang sama kira-kira berapa? Ya? Ya, 12 ya. Nah, kita hitung 2 itu menjadi 12 dikalikan berapa? Kalikan 6. Kalau bawah dikalikan 6, atas juga dikalikan 6. Berarti 1 kali 6, 2 kali 6. Kemudian 4. 4 untuk ke-12 itu dikalikan berapa? Ya, kalikan 3. Bawah kalikan 3, atas otomatis kalikan 3 juga. Berarti 3 kali 3, ini 4 kali 3. Kemudian 3, untuk menjadi 12 dikalikan 4. Nah, berarti bawah kalikan 4, atas kalikan 4. 2 kali 4, 3 kali 4. Gitu ya. Nah, 1 kali 6 berapa? 6/12. 9/12. 8/12. Nah, kalau diurutkan berarti gimana? Kita urutkan dari yang terkecil. 6/12. 8/12, kemudian yang terakhir 9/12. Begini ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. 6/12 ini tadi miliknya siapa? Ini ya, 1/2. Kemudian 8/12 miliknya siapa? Ini ya, 8/12 miliknya 2/3. Kemudian 9/12 miliknya 3/4. Jadi urutan dari yang terkecil adalah ini. Begitu anak-anak. Bagaimana? Paham ya? Oke, kalau belum paham, kalian tanya ke guru kelas kalian masing-masing. Nah, bagaimana anak-anak setelah kalian melihat video tersebut? Sudah paham ya cara mengurutkan pecahan? Oke, kalau begitu kita lanjut ke materi berikutnya.
Materi berikutnya yaitu berbagai bentuk pecahan. Jadi pecahan itu ada 4. Yang pertama pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, kemudian pecahan desimal, dan yang terakhir ada persen atau perseratusan. Ya, kita langsung ke pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu ada 2 anak-anak, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Masih ingat kan pembilang itu yang atas atau yang bawah? Ya, yang atas ya. Jadi yang atas itu nilainya lebih kecil dari yang bawah. Contohnya yaitu 6/9, 3/6, 2/5. Gitu ya. Kemudian pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi kebalikannya, ya. Kalau tadi lebih kecil, sekarang lebih besar. Contohnya yaitu 12/6, 15/5, dan 24/8. Paham ya perbedaannya antara pecahan murni dan tidak murni? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Jika pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran, ya. Contohnya seperti apa, Bu? Pecahan campuran itu seperti ini. Nah, 2 1/3 dan 5 1/7. Gimana caranya buat itu? Nanti akan Bu Ayu jelaskan di belakang, ya. Oke, selanjutnya pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Jadi kalau ada pecahan misalnya 3/10, nah itu kan per 10 ya kan. Nanti ada 3/100, itu per 100. Jadi desimal itu seperti itu. Dijadikan koma, yaitu contohnya 0,3 itu artinya 3/10 karena di belakang koma cuma ada 1 angka. Jadi pernya 10. 10 nolnya berapa? 1 kan? Nah, kalau nolnya 1 berarti di belakang koma juga ada 1 angka. Kemudian contoh selanjutnya 0,25. Kira-kira ini 25 per berapa? Ya, per 100. Karena di belakang koma ada 2 angka. Yang nolnya 2, angka berapa? 100. Begitu ya anak-anak? Paham ya membedakannya? Oke, selanjutnya ada persen. Adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang seperti itu ya. Oke, jadi persen itu per 100 ya. Tiap pecahan yang pernya 100 itu adalah persen. Kamu tahu persen kan? Biasanya di swalayan atau di mall itu ada diskon 50%. Tahu kan? Nah, itu maksudnya adalah per 100 ya. Contoh 8% artinya 8/100. Kalau 50% berarti 50/100. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan, ya. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Bagaimana cara mengubahnya? Yuk bersama-sama kita simak video berikut ini. Oke, sekarang kita belajar pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi kita merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bu Ayu kasih contoh langsung ya. Nah, di sini yang pertama contohnya 9/7. Gimana caranya? Ingat-ingat ya, 7 itu penyebut, 9 pembilang. Oke, sekarang kita bagi. 9 dibagi 7 itu hasilnya berapa anak-anak? Bisa nggak? 9 dibagi 7 hasilnya berapa? Nggak bisa ya? Oke, kalau begitu 7 itu dikalikan berapa yang mendekati 9? Dikalikan 1, iya. Dikalikan 1. Nah, masih ada sisa nggak? Tadi kan
7 dikalikan 1 berapa? 7. Nah, kan ini pertanyaannya 9. Berarti biar jadi 9 ada sisa berapa? Ya, sisanya ada 2. Nah, sisanya kita taruh di sini. 2 per pembilangnya berapa? 7. Jadi 9 per 7 bentuk pecahan campurannya adalah 1, 2 per 7. Paham? Oke, sekarang lanjut ke nomor 2. 12 bagi 5. Nah, coba kalian hitung di rumah juga ya. 12 dibagi 5 itu hasilnya berapa? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Oke, sekarang perkalian 5 kali berapa agar mendekati 12? 5 kali berapa? Oke, dikalikan 2. Berapa 5 kali 2? 10. Berarti sisanya berapa untuk menjadi 12? Masih ada sisa 2 lagi ya. Sisa 2 ditulis di sini. Per berapa penyebutnya? 5. Oke, sudah mulai paham? Oke, sekarang lanjut ke nomor 3. 16 dibagi 3. 16 dibagi 3. Berapa 16 bagi 3? Tidak bisa. Oke, perkalian 3 kali berapa yang mendekati 16? 3 kali 5. Berapa 3 kali 5? 15 ya. 3 kali 5, 15. Tapi ini tujuannya 16. Berarti sisa berapa? Sisa 1 ya. Per penyebutnya berapa? 3. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Mudah kan? Oke, sekarang kita belajar selanjutnya. Oke anak-anak, sekarang kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengalihkan bilangan bulat ini dengan penyebutnya, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Yuk kita coba mengerjakan soal ya. 2 dikali berapa? Ya, 6 sama dengan berapa? 12. Kemudian ditambah dengan pembilangnya berapa tadi? Ya, 1 sama dengan 13 per berapa penyebutnya tadi? Ya, 6. Berarti jawabannya 13 per 6. Itu ya. Lanjut. 7 dan 4. 7 kali 4 sama dengan berapa? Ya, 28. Kemudian ditambah dengan pembilangnya berapa? 3. Ditulis ya, 3 sama dengan berapa 28 tambah 3? 31 per berapa penyebutnya? 4. Nah, jadi jawabannya 31 per 4. Kemudian yang ini 8 kali 5 sama dengan berapa? Ya, 40. Ditambah pembilangnya berapa? 4 sama dengan 44 per 5. Jadi jawabannya 44 per 5. Gitu ya anak-anak? Paham ya? Oke. Nah, bagaimana setelah melihat video tadi? Sudah paham ya caranya mengubah pecahan biasa ke campuran atau sebaliknya? Sudah ya? Oke, sekarang kita lanjut ke materi mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal dan sebaliknya. Seperti biasa, yuk kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, kalian perlu ketahui bahwa untuk menjadikan pecahan desimal, kita harus mengubah penyebutnya, tiap penyebut ini menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pokoknya yang 000 gitu ya anak-anak. Oke. Sekarang kita coba ya. Coba kita kalikan berapa biar jadi 10 nih. 2. Gimana caranya? 1 per 2. Nah, 2-nya ini dikalikan berapa agar mendapatkan hasil 10? Ya, dikali 5. Kalau bawah dikalikan 5, otomatis atas juga dikalikan 5. Gitu ya. Ya, 1 kali 5 berapa? 5 per 10. Ini masih pecahan biasa. Kita jadikan pecahan desimal. Ini nolnya ada berapa anak-anak? 1 ya. Oke, berarti 1 angka di belakang
0,5. Paham ya? Kalau ini misalkan nolnya 2, nanti. Kemudian yang nomor 2, kita rubah ya. Nah, seperti ini. Nah, 5 ini agar menjadi 10 atau 100 atau 1000, yang paling dekat yang mana sih? 10 ya, yang paling dekat ya. Oke. 5 itu dikalikan berapa biar jadi 10? Ya, dikalikan 2. Kalau bawah kalikan 2, berarti atas juga dikalikan 2. Oke, sekarang kita hitung. 4 kali 2 berapa? 8. 5 kali 2, 10. Jadi desimalnya berapa? Tulis dulu. 0, berapa? 8. Begitu ya? Paham? Oke, selanjutnya ini 2/4. Nah, 4 itu bisa nggak dijadikan 10? 4 kali berapa biar jadi 10? Bisa? Nggak bisa ya? Oke, kalau tidak bisa 10, kita beranjak ke 100. 4 dikalikan berapa biar jadi 100 kira-kira? Ya, kalikan 25 ya. 2 kali berapa? Juga 25. Seperti itu ya. Nah, ini per 100. 2 kali 25 berapa? Ya, 50. Nah, begitu ya. Berarti 0, berapa? 50. Nah, jadi 2 angka di belakang koma ya. Nah, karena ini nolnya ada 2, maka desimalnya 2 angka di belakang koma. Paham? Oke, sekarang yang ini 3/5. 5 bisa ya kalikan 10. Oke, kalikan 10. 5 bisa ya dijadikan 10. Oke, kalikan berapa? 2. Berarti atas juga kalikan 2. Berapa? 6/10. Jadinya berapa? 0,6. Itu ya anak-anak? Paham? Nah, selain dengan menjadikan penyebut-penyebut ini menjadi 100, 10, atau 1000, kalian juga bisa menggunakan cara pembagian bersusun. Ya, caranya gimana? Contoh yang nomor 1 ini ya. Lalu contohkan. 1/2 berarti 1 dibagi 2. 1 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa ya. Kita pinjem 0. Nah, kita kembalikan nolnya di sini, koma. Begitu ya. Sekarang 10 dibagi 2 bisa? Bisa. Berapa? 5. 5 kali 2, 10. Nah, hasilnya adalah 0,5. Sama? Sama. Begitu ya. Jadi caranya bisa kalian jadikan penyebutnya itu 10, atau bisa juga kalian pakai cara bersusun. Begitu ya anak-anak? Paham? Oke. Kalau kalian paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalau belum paham, bisa tanya ke guru kelas masing-masing. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi anak-anak, yang harus kamu ingat, jika ada satu angka di belakang koma, kita bagi atau per dengan 10 ya. Kalau 2 angka per 100, kalau 3 angka per 1000. Paham ya? Kemudian kita sederhanakan ke pecahan yang paling sederhana. Kita coba mulai dari nomor 1, 0,5. Karena ini di belakang koma cuma ada satu angka, berarti pernya per berapa? Per 10. Oke, 5-nya tulis di sini. Nah, kita sederhanakan. Dibagi berapa ya? Yang bisa dua-duanya. Kalau Bu Ayu membagi dengan 2, kira-kira bisa nggak? 10 bagi 2 berapa? 5. Tapi 5 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Oke. Kalau Bu Ayu coba bagi dengan 5, nah gini bagaimana? 5 bagi 5 berapa? 1. 10 bagi 5, 2. Bisa disederhanakan lagi atau tidak? Tidak ya, berarti hasilnya 1/2. Paham? Oke. Kemudian yang ini 0,8. Berarti 8 per berapa?
Ya, per 10 karena di belakang koma hanya ada satu angka. 8 per 10 kira-kira bisa dibagi berapa? Kalau Bu Ayu samakan dibagi 5 ini bisa nggak? Tidak bisa ya, karena 8 tidak bisa dibagi 5. Sekarang kita bagi 2 saja, 2. Nah, seperti itu. 8 dibagi 2 berapa anak-anak? 4. Oke, 10 dibagi 2, 5. Jadi hasilnya 4 per 5. Ini bisa disederhanakan lagi atau tidak? Dibagi 2 bisa nggak? Tidak bisa. Oke, berarti hasilnya 4 per 5. Paham? Oke, kita lanjut ke nomor 3. 0,25 berarti 25 per berapa? Ya, 100 karena di belakang koma ada 2 angka. Kita bagi berapa enaknya ya? Coba kita bagi 5 ya. Coba kita bagi 5 ya. 25 dibagi 5 hasilnya berapa? Ya, 5. 100 dibagi 5 hasilnya berapa? 20. Ini sudah sederhana? Sudah paling sederhana atau belum? Bisa disederhanakan lagi? Oke, yuk kita bagi lagi. Dibagi berapa anak-anak? Biar bisa sederhana. Dibagi 5 lagi. Oke, kita bagi 5 lagi. Nah, gini. 5 dibagi 5 hasilnya 1 per 20 dibagi 5 hasilnya 4. Oke, berarti hasilnya adalah 1 per 4. Paham? Mulai paham ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya kita langsung ke nomor 4 ya. Di situ ada 0,125. Nah, itu di belakang koma. Ini ada berapa angka anak-anak di belakang koma ini? Nah, itu ada berapa angka? Ada 3 angka ya. Oke, berarti dibagi per berapa? Kalau 3 angka per 1000 ya, per 1000. Kita tulis 125 per 1000. Kita sederhanakan ya. Kita bagi dari yang terkecil dulu atau mau langsung bilangan besar? Kecil dulu ya. Kita bagi 5 misalnya. Oke, kita bagi 5 sama dengan berapa? 125 dibagi 5. Ada yang tahu? Oke, kita bersama-sama hitung dengan cara susun panjang ya. 125 dibagi 5. Nah, 12 dibagi 5. Bisa atau tidak? Berapa? Ya, 2. 2 kali 5 berapa? 10 ya. Oke, dikurangi 2 dan 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 kali 5, 25, 0. Jadi 125 dibagi 5 itu hasilnya berapa? Ya, hasilnya 25. Kita tuliskan ya, 25. Ya. Kemudian 1000 dibagi 5 hasilnya berapa? Kita tutup nolnya terlebih dahulu seperti yang dulu Bu Ayu ajarkan. Jadi 10 dibagi 5. Jadi berapa? 2. Tadi nolnya ditutupnya ada berapa? 2 kan? Kita tulis 02. Berarti 25 per 200 ya kan? Kita sederhanakan lagi yang lebih kecil. Mau dibagi berapa? Kita coba langsung bilangan besar ya. Oke, bagi 25 coba. Ya, kita bagi 25, hasilnya berapa? 25 dibagi 25, 1. 200 dibagi 25 berapa? Ya, 8. Kita tuliskan 8. Nah, gitu ya anak-anak. Bagaimana? Sudah paham? Kalau belum paham, kalian nanti bisa tanya ke guru kelas masing-masing. Oke? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, bagaimana? Mudah kan caranya? Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. Seperti biasa, kita nonton video terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen ya. Persen itu tadi apa? Per 100. Jadi kita harus mengubah penyebutnya menjadi 100 terlebih dahulu. Nah, kita tulis ya anak-anak. 1/2
dikali berapa agar menjadi 100? Gini. Kira-kira berapa? 2 kali berapa biar hasilnya nanti 100? Ada yang bisa? Ya, 2 kali 50. Kalau bawah dikalikan 50, atas otomatis juga dikalikan 50. Pintar. Oke, 1 kali 50 berapa anak-anak? 50. Jadi ini sama dengan adalah 50%. Paham? Oke, berikutnya yang nomor 2. Ada pecahan 3/4. Seperti biasa kita tulis dulu 3/4 kali titik-titik kali titik-titik. Nah, 4 kali berapa biar hasilnya 100? Ada yang bisa? Berapa? Kali 10? Masa? Kali 20? Mendekati. Ya, kali 25. Berarti yang atasnya juga dikalikan 25. 3 kali 25 berapa? Ya, 75. Berarti hasilnya berapa persen? 75%. Paham ya? Oke, sekarang yang nomor terakhir. Kita tulis lagi 4/5. Kali berapa biar hasilnya nanti per 100? 5 kali berapa biar hasilnya 100? Ya, 5 kali 20. Atas juga dikalikan 20. 4 kali 20 berapa? 80. Berarti hasilnya adalah 80%. Bagaimana? Mudah kan? Mudah ya? Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Oke anak-anak, selanjutnya kita mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, kita lihat di nomor pertama, 25%. Persen itu per berapa? Per 100. Kita tulis berarti 25/100. Begini, apakah sudah selesai? Belum ya, jadi kita harus tetap menyederhanakannya ke bentuk yang paling sederhana. Caranya gimana? Ini kita bagi dulu seperti biasanya. Bagi dulu berapa sampai yang paling sederhana. Kira-kira bisa dibagi berapa? Oke, bagi 5 ya. Oke, 25 dibagi 5. Jadi berapa? 5. Oke, 100 dibagi 5. Iya, 20. Sudah sederhanakah? Masih bisa? Tidak. Dibagi berapa? Bagi 5 lagi. Oke. 5 dibagi 5 hasilnya berapa? 1. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Berarti hasilnya adalah 1/4. Jadi 25% itu bentuk pecahan biasanya adalah 1/4. Paham? Sekarang 40%. Kita tulis 40/100. Belum sederhana ya? Dibagi berapa enaknya anak-anak? Biar bisa. Dibagi berapa? 2 atau 20? Oke, 20 aja ya. Yang agak besar. 20. Nah, 40 dibagi 20 berapa? 2. Oke. Per 100 dibagi 20 hasilnya 5. Nah, seperti ini. Ini masih bisa disederhanakan lagi atau tidak? Bagi 2. 5 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa ya, berarti ini sudah yang paling sederhana. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. 72%. Berarti kita tulis 72/100. Dibagi berapa? Agar bisa disederhanakan. Bagi berapa anak-anak kira-kira? Kita bagi 4. Coba kita bagi 4 ya. Kita bagi 4. Nah, 100 dibagi 4 hasilnya berapa? 25. Oke. 72 dibagi 4, ada yang tahu? Oke, kita hitung kalau nggak tahu. 72 dibagi 4. 7 bagi 4 hasilnya berapa? 4 kali berapa yang mendekati 7? 1. 4. 2 turun 3. Berapa 32 dibagi 4? 8. Nah, berarti hasilnya berapa? 8. Apakah itu sudah yang paling sederhana anak-anak atau bisa disederhanakan lagi? Kira-kira bisa nggak? Tidak bisa ya? Oke, berarti ini bentuk yang paling sederhana.
Jadi 72% itu bentuk pecahan biasanya adalah 18/25. Begitu ya? Oke, itu tadi video yang terakhir ya. Bagaimana materi hari ini? Cukup mudah bukan? Oke, kalau kamu bilang sulit Bu, berarti harus lebih rajin belajar dan berlatih soal agar kalian terbiasa sehingga kalian menjadi mudah mengerjakannya. Begitu ya? Oke, setelah materi selesai, biasanya Bu Ayu memberikan apa? Ya, memberikan tugas ya. Apa itu tugasnya? Nah, sebelumnya, jika kalian kurang memahami materi hari ini, kalian bisa bertanya ke guru kelas kalian masing-masing. Ya, meskipun daring, kalian juga berhak mendapatkan apa yang kalian butuhkan. Misalkan kalian belum paham materi ini, kalian tanya ya, seperti itu, biar dijawab oleh guru kelas kalian masing-masing. Gitu ya anak-anak. Oke, tugasnya apa Bu? Ini dia tugasnya. Tugasnya adalah mengerjakan ESPS Matematika. Yang pertama, latihan 3 halaman 9, nomor 4 saja, A sampai dengan F. Kemudian yang kedua, latihan 4 halaman 13, nomor 1 itu A sampai dengan D, nomor 2 E sampai dengan H, nomor 5 A sampai dengan B. Jangan lupa dikerjakannya di buku tulis matematika. Paham ya anak-anak? Oke, kalau begitu cukup sekian dari Bu Ayu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Bila ada kata-kata yang kurang atau kesalahan dalam membuat video, Bu Ayu mohon maaf. Oke, cukup sekian dari Bu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.